Semangat pagi siswa-siswi kelas 7. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum menyimak penjelasan materi, silahkan persiapkan alat tulis kamu untuk mencatat hal-hal penting yang Ibu Guru jelaskan dalam video ini ya. Anak-anak, apakah kalian tahu cerita ini? Semua pasti suka film kartun ya. Ceritanya menarik, tokoh-tokohnya keren dengan kekuatan yang tidak kita miliki. Misalnya Doraemon. Dia adalah robot yang datang dari masa depan dan memiliki alat-alat yang luar biasa, seperti pintu kemana saja dan mesin waktu. Ada lagi tokoh Elsa dari film Frozen. Dia memiliki kekuatan mengendalikan es dan salju. Ada juga Upin Ipin yang bisa berubah menjadi jam, tetapi masih bisa bertingkah laku seperti manusia. Ketiga cerita itu memiliki kesamaan, yaitu keunikan dan kehebatan yang ada dalam cerita tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Artinya, cerita-cerita tadi ditulis dengan kreativitas dan imajinasi pengarangnya. Nah, cerita yang dibuat berdasarkan khayalan, angan-angan, dan imajinasi penulisnya disebut cerita fantasi. Ibu ulangi, bisa dicatat ya. Cerita fantasi adalah sebuah cerita narasi yang bersifat khayal, imajinatif, dan fiktif. Yang dimaksud imajinatif adalah dibuat berdasarkan imajinasi atau angan-angan penulis. Fiktif artinya tidak nyata dan tidak ada di dunia nyata. Jadi tidak sebenarnya. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan cerita lain. Yang pertama, pada cerita fantasi ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Hal-hal ini diangkat oleh penulis, misalnya ada kekuatan magis, supranatural, hal-hal tentang masa depan, bisa kembali ke masa lalu, juga tentang alat-alat canggih yang tidak bisa kita temui di dunia nyata. Ciri yang kedua dari cerita fantasi adalah cerita ini memiliki tokoh-tokoh yang unik. Keunikannya diantaranya berkaitan dengan ciri-ciri fisik, misalnya kurcaci atau peri yang memiliki telinga panjang, dan juga berkaitan dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh tokoh lain seperti Elsa dari film Frozen yang bisa mengendalikan salju. Ketiga, cerita fantasi memiliki latar cerita yang bisa melintasi ruang dan waktu, artinya tidak terbatas dalam masa sekarang atau di dunia. Cerita fantasi bisa mengambil latar cerita dari mana saja sesuai dengan imajinasi pengarang. Keempat, cerita fantasi bersifat fiksi atau tidak logis. Karena ceritanya tidak akan terjadi di dunia nyata, maka sifatnya adalah fiksi atau tidak sebenarnya. 5. Ide cerita luas dan bebas. Jadi, ide cerita terbuka terhadap seberapa luas daya khayal penulis dan kreativitasnya. Cerita tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Jadi, semakin unik cerita, semakin menarik cerita fantasi yang dibuat. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan dalam cerita variatif dan ekspresif. Ragam percakapan yang digunakan antar tokoh bukan bahasa formal, tetapi bahasa yang sesuai dengan karakter dari tokoh-tokoh di cerita fantasi tersebut. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam cerita fantasi. Pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita. Jadi, tentang apakah cerita itu? Misalnya, tentang keluarga, kasih sayang, kejujuran, keikhlasan, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, berkaitan dengan siapa saja tokohnya dan bagaimana wataknya. Siapa saja tokohnya, apabila dia sering muncul disebut tokoh utama.
Apabila jarang muncul atau jarang diceritakan, maka merupakan tokoh tambahan atau figuran. Berkaitan dengan wataknya, apabila tokoh itu berwatak baik maka disebut protagonis. Sedangkan tokoh yang wataknya buruk atau jahat disebut antagonis. Unsur yang keempat adalah latar. Latar berkaitan dengan waktu terjadinya cerita, tempat terjadinya cerita, dan suasana yang dibangun dalam cerita tersebut. Berikutnya, yang nomor 5 adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam cerita. Ada 2 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, bisa berupa ajaran moral dan ajakan kebaikan. Baiklah, demikian materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, mari kita simak contoh cerita fantasi yang berjudul Arloji Ajaib. Andi berulang tahun yang ke-12 hari ini. Ia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari ayahnya dan hadiah sebuah arloji cantik berwarna putih. Dia sangat senang sekali dengan hadiahnya. Sampai dia bawa tidur, dia pegang, dia pandangi, sampai dia coba memutar-mutar arloji miliknya. Saat dia memutar jarum pada pukul 9, artinya 1 jam lalu, tiba-tiba ia mendengar ayahnya berkata, "Andi, selamat ulang tahun." Andi merasa kebingungan karena dia kembali pada masa ketika ayahnya mengucapkan dan memberinya hadiah 1 jam yang lalu. Andi menyadari bahwa jam miliknya memiliki kekuatan yang bisa membawanya menuju waktu di mana jam itu ditunjukkan. Kemudian Andi merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi 2 tahun berikutnya. Andi memutar settingan waktu tanggal di jamnya dan ternyata pada saat itu dia menemukan kucingnya yang sangat disayangi tergeletak mati di kebun belakang. Andi merasa sangat sedih. Kemudian ia memutar waktu kembali di hari ulang tahunnya. Sambil termenung, Andi memikirkan kejadian yang dilihatnya. Ia kemudian menyayangi kucingnya dan memanfaatkan sisa waktu bersama kucing tersebut. Memiliki arloji ajaib memang bisa membuatnya mengetahui kejadian yang akan datang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa merubah apapun yang sudah menjadi takdir. Yang akan terjadi pasti akan terjadi. Sehingga yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjalani hidup sebaik-baiknya agar tidak merasakan penyesalan apapun.